Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu Epifanias yang pertama, minggu setelah tahun baru, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-28 hingga ayat 31. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh bumi tegak, tidak tergoyahkan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Hendaklah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Demikian firman Tuhan. Menjujuah bagi kita semua. Pujilah Kristus, terpujilah Kristus yang telah menolong kita melewati 1 tahun, yaitu tahun 2025. Dan kita telah menjalani 2026 11 hari. Sekarang kita sudah masuk hari ke-11 di Januari. Lalu kita pasti merasakan itu bukan karena kuat kuasa kita, kemampuan kita, atau kepandaian kita bisa melewati 2025. Tetapi itu anugerah Tuhan semata. Karena diberinya kesempatan kepada kita melewati 1 tahun dan diberi kesempatan bagi kita memasuki tahun yang baru. Dan saat ini kita akan mendengar khotbah dalam minggu Epifanias yang pertama dengan tema Tuhan menampakkan dirinya dalam kemuliaannya. Tadi dalam pengantar ibadah kita disampaikan oleh penatua bahwa kemuliaan Tuhan itu tampak dalam kelahiran Yesus Kristus. Jadi Allah yang transenden, yang jauh di sana, tidak dikenal oleh manusia. Ribuan tahun Allah mencoba memperkenalkan diri melalui para nabi, para hakim, para raja, tapi manusia tidak juga mengerti, mengenal Allah dan kemuliaannya. Lalu akhirnya Allah berinisiatif memperkenalkan dirinya dalam kemuliaannya dalam kelahiran Yesus Kristus. Jadi Allah yang maha besar menjadi terbatas dalam diri Yesus Kristus. Dan dalam diri Yesus Kristuslah kemuliaan Allah itu sempurna. Jadi kalau kita ditanya oleh teman-teman, di manakah tampak kemuliaan Allah? Jawabnya dalam diri Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah itu telah mati, bangkit dan naik ke surga. Kalau dulu para rasul melihat Yesus secara fisik, kemanusiaan Yesus itu tampak. Artinya mereka merasakan kemuliaan Tuhan dalam diri Yesus. Lalu kita yang sekarang tidak melihat fisik Yesus karena Yesus sudah naik ke surga. Lalu bagaimana kita melihat kemuliaan Allah itu? Nah, jawabannya adalah Yesus yang naik ke surga, Dia akan menampakkan dirinya dalam ibadah-ibadah seperti ini. Apa buktinya? Ketika penatua mengatakan votum, membaca votum. Votum itu artinya kita mengkonstatir Allah hadir dalam ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, ibadah ini kita mulai. Disitulah kita mengkonstatir Allah hadir di sini. Jadi Tuhan menampakkan kemuliaannya di ibadah yang kita lakukan. Jika kita memulainya dengan votum. Jadi gereja adalah simbol penampakan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita kembali ke perjanjian lama, di perjanjian lama simbol
Yang menampakkan kemuliaan Allah ialah tabut perjanjian. Tabut perjanjian Allah. Dan tabut perjanjian Allah itu dibawa oleh orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Lalu Allah berjanji menyertai mereka. Allah berjanji menopang, menolong, membimbing mereka. Apa buktinya? Kemuliaan Allah, kehadiran Allah dalam perjalanan mereka. Itulah dalam tabut perjanjian. Jadi dalam tutup perdamaian itu, disitulah kemuliaan Allah tampak, yaitu kehadiran Allah. Jadi tabut perjanjian Allah simbol kehadiran Allah dalam perjalanan Israel. Lalu setelah Raja Daud membangun beserta Raja Salomo membangun bait Allah di Yerusalem, tabut perjanjian itu diletakkan di ruang maha suci ibadah bait suci itu. Kalau sekarang istilahnya itu di altar seperti ini. Maka disitulah disimpan tabut perjanjian. Manusia berjanji kepada Tuhan, Tuhan juga berjanji kepada umatnya. Manusia berjanji untuk taat setia kepada Tuhan, Tuhan berjanji memberkati, menolong, menyertai umatnya. Itu tabut perjanjian. Maka sekarang gereja-gereja kita tidak tampak ada tabut perjanjian di sini. Tapi di sebagian gereja, ketika gereja itu diresmikan, di bawah altar itu ditanam Alkitab, tata gereja, buku liturgi, nama-nama orang yang membangun gereja itu. Apa artinya itu? Supaya kita yang membangun gereja itu berjanji di hadapan Tuhan untuk setia datang beribadah, menjumpai Tuhan dalam kemuliaannya di bait Allah itu. Dan kita berjanji kepada keturunan kita untuk menjaga bait Allah itu supaya jangan dirusak oleh orang, supaya ada keturunan kita yang setia beribadah di gereja itu. Itulah tabut perjanjian. Lalu apa artinya lagi itu dibuat di altar kita, supaya setiap orang yang berdiri di altar ini berbicara atas firman Allah. Aku berdiri atas firman-Nya. Jadi setiap orang yang memberitakan kabar dari sini, entahkah itu song leader, entahkah itu momo, warta jemaat, entahkah itu doa, entahkah itu bagian dari pelayanan, harus berdiri atas firman Allah. Karena apa? Disitulah simbol kehadiran Allah. Jadi orang-orang yang berdiri di altar ini hendak menghadirkan Allah dalam kemuliaannya di ibadah. Inilah tabut perjanjian. Jadi kalau kita katakan aku tidak lagi melihat tabut perjanjian, ya benar. Karena tabut perjanjian itu tidak lagi seperti yang dulu. Kalau isi tabut perjanjian itu, kalau kita pergi ke Israel sekarang, di setiap rumah-rumah sinagoge atau di hotel-hotel, tempat-tempat umum ada tabut perjanjian. Isinya itu apa? Dasatita, 10 hukum Taurat. Kemudian hukum-hukum Israel. Hukum yang mengatur manusia dengan manusia, hukum yang mengatur kita dengan Tuhan. Itu isi tabut perjanjian. Dengan demikian setiap berjumpa dengan tabut perjanjian, kita berjanji untuk setia taat kepada Tuhan dan menampakkan, Tuhan akan menampakkan kemuliaannya kepada kita. Itu yang kita lihat dalam teks ini. Bagian yang pertama yang kita renungkan atau kita pelajari dari teks ini ialah secara historis tabut perjanjian itu ialah simbol kehadiran Allah di dunia ini. Jadi kalau ditanya di manakah Allah hadir, secara simbol kehadirannya di bait Allah. Makanya kalau kita bangun gereja, jangan asal bangun. Tapi kita tidak datang ke gereja itu, berarti kita tidak berjumpa dengan Allah yang hadir di gereja itu. Apalagi sekarang kita sedang berjuang untuk memekarkan unggun batu haji, untuk mendirikan di top 100 di Tembesi Raya misalnya. Supaya ketika membangun sebuah gereja, kita sedang berjanji kepada Tuhan, saya akan setia berjumpa dengan engkau di rumahmu yang kudus. Karena ada banyak orang membangun gereja, tapi setelah dibangun dia meninggalkan gereja itu. Keturunannya pun meninggalkan gereja itu. Itu berbahaya. Maka ketika kita bangun gereja, Allah hadir menampakkan kemuliaannya, maka kita pun hadir berjumpa dengan kemuliaan Allah
dan keturunan kita pun berjumpa dengan kemuliaan Allah. Itu yang pertama kita pelajari dari tema ini. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari tema ini? Kemuliaan Allah yang dinyatakan. Jadi kemuliaan Allah itu tidak hanya omong kosong, tetapi Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi ketika Allah datang dalam ibadah seperti ini, dia menyatakan kemuliaannya melalui apa? Firman-Nya. Jadi firman itu akan kita dengar untuk apa? Untuk mengubah cara tindak, cara pikir, dan cara laku kita. Jadi bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru yang diterangi firman Allah. Jadi sejak kita berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah sering beribadah di gereja, beribadah di PJJ, beribadah di kantor, beribadah di STM kita, tapi kita tidak mengalami perubahan, itu bukan firman yang kita dengar. Mungkin kita hanya datang, tapi sebenarnya hati kita tertutup dengan firman. Sehingga firman tidak pernah mengubah kita. Kita hanya tampak seperti orang Kristen, tapi sebenarnya kita tidak sedang berjumpa dengan kemuliaan Allah. Jadi setiap beribadah harus buka hati, buka pikiran, supaya apa? Tuhan menampakkan kemuliaannya. Dia menyatakan kemuliaannya yang apa? Mengubah hidup kita. Itu kita pelajari yang kedua. Yang ketiga, pernyataan kemuliaan Allah yang menghancurkan kedunguan dan dosa kita. Ada banyak orang tadi saya katakan tadi bertemu Tuhan, tapi tidak mampu membongkar keberdosaannya. Dia terikat terus dengan dosanya. Bertemu Tuhan ya, tapi dia tidak pernah menanggalkan dosanya. Dia tidak pernah mengubah sikapnya, tidak pernah mengubah cara berpikirnya, cara bertindaknya. Dia tak manusia lama, tapi sering bertemu Tuhan, tapi tidak menjadi manusia baru. Ini kalau dikatakan di sini, coba kita lihat ayat yang ke-30. Dikatakan gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jadi orang yang bertemu dengan kemuliaan Allah harus merasakan getaran. Supaya apa? Terjadi penanggalan yang mengikat kita dari dosa kita, sehingga kita tanggal dari dosa, sehingga kita menjadi manusia baru. Lalu orang yang memiliki kemanusiaan yang baru maka dialah terbebas memuji Allah dengan roh yang terbebas. Maka lalu kita tadi kan, bebaskan rohmu memuji Tuhan. Jadi kalau kita tidak gemetar, tidak mengalami perubahan ketika mendengar sabda Tuhan, kita tetap terikat dengan dunia ini, terikat dengan pikiran manusia lama kita, maka roh kita tidak pernah bebas memuliakan Tuhan. Bahkan membawa kurban pujian bagi Tuhan, kita tidak mampu membawanya. Karena apa? Kita terikat dengan keinginan daging, kuasa dunia, dan kejahatan, keberdosaan kita. Maka ketika kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan, maka kita dihancurkan dari kedunguan kita, keberdosaan kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Tadi kan Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku, tetapi oleh karena anugerahmu engkau melayakkan aku. Berarti ada perubahan. Kita merasakan keberdosaan kita, lalu kita gemetar di hadapan Tuhan, maka kita menjadi manusia baru. Itu sama seperti kalau ada orang berdosa, misalnya ini pencuri layar, ketemu dengan polisi, biasanya jantungnya kan bergetar cepat. Karena dia merasa berdosa telah mencuri. Tapi kalau ada pencuri tidak lagi gemetar di hadapan polisi, berarti sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa melakukan pencurian, jadi tidak bergetar. Jadi manusia pun seperti itu, bertemu Tuhan yang mulia, tidak ada lagi getaran, berarti kita sudah terbiasa melakukan dosa, kejahatan, sehingga tidak lagi bisa tanggal dari keberdosaan kita.
Jadi kalau di jemaat GBKP Batu Haji nggak ada itu. Jadi setiap datang ke gereja kita merasakan getaran-getaran supaya kita menanggalkan segala dosa kita, lalu kita menjadi bersih. Kalau saya tanya kita sekarang, apa yang kita bawa ke gereja ini? Apa yang kita bawa ke gereja? Mungkin persembahan, atau yang kita bawa perpuluhan, atau yang kita bawa mungkin persembahan bulan, atau yang kita bawa mungkin suara kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Itu mungkin yang kita bawa, atau tubuh kita. Tapi sebenarnya kalau ditanya apa yang engkau bawa ke gereja, jawabnya ialah dosa. Ketika kita mengaku berdosa selama 1 minggu, lalu kita datang ke hadapan Tuhan yang penuh kemuliaan, penuh keajaiban, penuh kemahakuasaan, kita gemetar di hadapannya, mengaku dosa kita, lalu Tuhan mengangkat, mengambil dosa kita, mengampuni dosa kita, maka kita pulang dengan damai sejahtera, dengan beban yang ringan, dan kita kembali beraktivitas besok dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita kuat di tengah badai. Ini tadi nyanyian kita kan, kita kuat di tengah badai. Kita tidak mampu, tetapi kekuatan yang engkau berikan kepadaku memampukanku menghadapi badai. Itu yang terjadi, sehingga Tuhan menghancurkan dosa-dosa kita untuk apa? Memberi kita kekuatan baru. Lalu yang keempat, respon yang tepat terhadap penyataan kemuliaan Allah. Jadi kalau Allah sudah datang dalam ibadah ini, dalam kemuliaannya, kita harus respon dengan tepat. Karena ada banyak orang meresponnya tidak tepat. Allah sudah datang, kita masih main-main. Gitu kan? Ketika benar Tuhan mengatakan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, ibadah ini kita mulai, kita mungkin masih bertegur sapa dengan kiri kanan kita, berbicara dengan muka belakang. Berarti kita tidak menghargai Allah yang Maha Kuasa yang hadir di ibadah ini, memberkati kita, menanggalkan dosa kita, menyucikan kita, menjadikan kita manusia baru. Maka ketika kita bertemu dengan Allah di ibadah-ibadah, maka respon kita harus tepat. Apa itu? Di ayat 31, respon kita, hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Hendaklah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Jadi kita harus meresponnya dengan apa? Bersorak-sorai. Jadi kalau Tuhan datang, kita mengeluk-elukkan, sama seperti ketika Yesus datang ke Yerusalem, Hosiana, Hosiana, anak Daud, terpujilah Kristus anak Daud, dieluk-elukkan. Coba kalau misalnya Presiden Prabowo datang ke Batam, kita eluk-elukkan, Prabowo, hidup Prabowo, itu presiden yang datang. Nah sekarang Tuhan datang dari kemuliaannya di surga sana, datang ke ibadah kita di GBKP Batu Haji. Masa kita tidak merespon dengan tepat? Kita harus berkata, haleluya, puji Tuhan. Maka ketika kita menyanyikan haleluya lagu tadi, ketika pembacaan Alkitab firman yang pertama, harusnya kita respon dengan suara yang lantang. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu, supaya gemetarlah, bersukacitalah, bersorak-soraklah. Jadi kita merespon kedatangan firman sabda kepada kita. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Epifanias yang pertama ini, sehingga kita bisa membawa kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang hendak kita renungkan, apa yang hendak kita bawa, lakukan sebagai perenungan kita, relevansi kita ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan. Yang pertama, apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, kemuliaan Tuhan menyatakan kebesaran. Jadi
Kalau Tuhan datang dalam kemuliaannya, maka dia datang dalam kebesarannya. Tadi lagu kita kan, dan atas apa tuh? Kebesarannya. Muliakanlah Tuhan atas kebesarannya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, itu berarti Tuhan yang ajaib dan yang kuasa. Jadi setiap kita bangun pagi, setiap kita melakukan aktivitas kita mulai besok, akuilah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Itulah bukti kita memuliakan Tuhan dan menerima kemuliaan Tuhan. Lalu relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyatakan kebesaran, kita menyatakan kemuliaan setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita renungkan ketika Tuhan telah menampakkan kemuliaannya kepada kita, kemuliaan Tuhan menyingkapkan keterbatasan manusia. Jadi ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya, maka tersingkaplah keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau tadi ayat 30, gemetarlah, lalu bumi tidak tergoyahkan. Itu menunjukkan bahwa kita, orang berdosa, adalah manusia yang lemah. Ketika berhadapan dengan Sang Halik, Sang Maha Kuasa, kita tidak ada apa-apanya. Kita bagaikan debu yang siap ditiup. Selesai. Tapi Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang perkasa. Karenanya kemuliaan Tuhan itu menyadarkan kita adalah debu. Kita adalah manusia terbatas. Sehingga kalau kita manusia yang terbatas, kita setiap hari mengakui kemahakuasaan Tuhan yang menolong, menyertai, membimbing kita dalam perjalanan kita di tahun baru ini. Lalu apalagi yang ketiga? Kalau Tuhan yang mulia itu telah datang, maka Dia memanggil kita untuk bertobat dan berubah. Maka ketika Tuhan yang mulia datang, apa yang harus kita lakukan? Mulailah mengubah cara hidup, cara kata, cara tindak kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita baca dalam ayat yang ke-28 dan 29, dikatakan begini, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Jadi setiap kita datang ke hadapan Tuhan, kita harus membawa korban persembahan. Apa yang kita bawa dalam kurban persembahan? Bisa lagu pujian, bisa dengan syukur, persembahan syukur, perpuluhan, persembahan bulan, bisa. Atau membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup, kata Paulus. Jadi tidak hanya membawa kurban dalam bentuk material, tetapi membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup. Ini bukti bahwa kita dipanggil untuk melakukan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk bertobat dan berubah. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang kita renungkan atau lakukan dalam kehidupan kita setelah kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan? Kita menyembah Tuhan. Nah, kalau dikatakan ayat 31, hendaklah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Atau kita lihat dalam ayat 31 itu, hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Berarti itu mengajarkan kepada kita supaya kita datang menyembah Tuhan. Nah sekarang, apakah menyembah Tuhan itu harus setiap hari Minggu? Tidak. Menyembah Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita. Kita mulai hari dengan menyembah Tuhan. Dengan cara apa? Sekarang kan sudah ada di gadget kita. Tinggal putar lagu penyembahan, lagu pujian. Supaya apa? Itu mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Jangan bangun tidur langsung diputar lagu, ada lagu lawas 70-an misalnya. Lagu lawas 80-an.
Jangan itu. Atau lagu-lagu dangdut misalnya. Tapi putarlah lagu-lagu pujian. Supaya apa? Kita menyembah Tuhan. Mungkin kita sepele soal menyembah, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Saya ajak kita dulu membuka Mazmur 69 ayat 31. Mazmur 69 ayat 31. Dikatakan begini, aku hendak memuji nama Allah dengan nyanyian. Jadi ketika kita menyembah Tuhan dengan nyanyian, apa maknanya? Ayat 32. Sebab hal itu artinya apa? Menyanyikan lagu pujian, lagu penyembahan. Hal itu lebih berkenan kepada Tuhan daripada sapi jantan. Jadi kalau kita menyanyikan lagu pujian, lagu penyembahan kepada Tuhan, harganya lebih besar dari sapi jantan. Berapa harga sapi jantan sekarang? 25 juta. Berarti kalau kita sedang bernyanyi pujian kepada Tuhan, maka kita dapat 25 juta satu pujian dihargai Tuhan. Kalau dalam ibadah ini berapa pujian tadi kita nyanyikan? Ada 7, 8, dan 4. 4 kali 25 berapa? 100 juta kita bawa pulang. Oh, Pak Pendeta enggak tambah saldoku di rekeningku. Karena di rekeningku hanya setengah M-nya. Setengah mati maksudnya. Tidak tambah 100 juta. Betul, tidak tambah nilai rekening kita 100 juta. Tapi kita sehat, berarti tidak ada pengeluaran. Tapi kalau kita sakit, masuk awal bros, masuk BP, rumah sakit BP, masuk ke Embung Fatima, ada di situ kredit. Mau pulang kita, kredit lah Pak, 1 juta 1 bulan. Mana bisa, tunai, cash. Itu berarti lebih dari yang kita harapkan. Jadi setiap orang yang menyembah Tuhan dalam kemuliaannya, Tuhan hargai lebih dari sapi jantan. Maka besok pagi mulailah dengan nyanyian penyembahan, lagu pujian, tambah 25 juta. Pagi 25 juta, malam 25 juta. Kalau ada 3 kali bernyanyi satu hari lagu pujian, tambah 75 juta setiap hari. Tapi harus lagu pujiannya, jangan lagu rohani. Misalnya nanti lagu rohani, hidup ini adalah kesempatan. Itu bukan lagu pujian, itu lagu rohani. Lagu pujian kan kalau di kitab Enden nanti ada itu lagu pujian judulnya. Kalau di Kidung Jemaat lagu pujian ada. Nanti kita lihat. Itulah yang dinilai lebih berharga daripada sapi jantan. Itulah yang kita lakukan setiap hari. Sehingga ketika kita menghadapi, berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, kita menyembah, memuji Dia dengan lagu pujian dan lagu penyembahan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti firman-Nya hari ini, sehingga kita terbawa dalam pemujian kepada Tuhan yang benar. Ketika Tuhan menampakkan dirinya dalam kemuliaannya, lalu kita respon dengan tepat. Kita menyembah Dia, mengakui kemahakuasaannya, kita membawa keselamatan bagi setiap orang, memuji Dia dengan sorak-sorai, dan kita melakukan kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada orang lain, maka kita akan mendapat upah yang besar di surga. Tuhan kiranya menolong kita mengerti, memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa, karena sabdamu telah kami dengar, mengajar kami bahwa Tuhan menampakkan dirinya dalam kemuliaan, dan kami merespon kemuliaan Allah, kehadiran Allah dalam diri kami dengan mengakui kemuliaan Allah, mengakui kemahakuasaan Allah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Dan kami diajak oleh sabdamu untuk bisa merespon dengan tepat kemuliaan melalui penyembahan kami, melalui sorak-sorai kami, sehingga Engkau beri kesempatan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam keseharian kami. Tuhan memanggil kami untuk membarui diri, bertobat, gemetar di hadapan-Mu ketika kami merasakan kami adalah orang berdosa, dan kami membarui sikap, tingkah laku dan perkataan tindak laku kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami memahami firman yang telah terurai,
dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Amin.